Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Anggraini dengan NIM 2010-2070-24. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi keanekaragaman hayati, di mana video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah praktik pembelajaran mikro. Pada bab keanekaragaman hayati ini kita akan belajar apa saja? Yang pertama, pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua, tingkat keanekaragaman hayati. Yang ketiga, keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang keempat, manfaat keanekaragaman hayati. Yang kelima, kegiatan yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Apakah kamu sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini? Kelihatannya kamu sudah siap. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan keseluruhan variasi baik berupa bentuk penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada tingkat gen, spesies, ataupun tingkat ekosistem. Dengan demikian, perbedaan antara berbagai organisme ataupun ekosistem disebabkan oleh adanya variasi yang dimiliki masing-masing organisme atau ekosistem. Bisa juga karena adanya adaptasi dan evolusi. Selanjutnya, tingkat keanekaragaman hayati, keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi yang dapat ditemukan di antara organisme dalam satu spesies. Misalnya, adanya perbedaan ciri dan sifat di antara sesama manusia seperti manusia memiliki bentuk hidung, mata, rambut, tinggi tubuh, dan warna kulit maupun kecerdasan yang berbeda meskipun tergolong dalam satu spesies yang sama yaitu Homo spesies. Contohnya pada gambar di samping. Bahkan dua saudara kandung yang kembar identik pun tidak persis sama satu sama lainnya. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis merupakan keanekaragaman yang ditemukan di antara organisme yang berbeda spesies. Misalnya, keanekaragaman di antara tanaman padi, jagung, mangga, dan kelapa. Begitu juga halnya pada hewan, kamu dapat dengan mudah melihatnya. Adanya keanekaragaman yang ditunjukkan oleh anggota keluarga kucing seperti gambar berikut ini. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman yang dapat ditemukan di antara ekosistem. Susunan biotik dan abiotik setiap ekosistem di permukaan bumi tidak sama. Oleh karena itu, dua wilayah dengan kondisi abiotik berbeda umumnya mengandung komposisi organisme yang berbeda pula. Seperti gambar di bawah ini, terdapat ekosistem darat dan ekosistem air. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, keanekaragaman flora. Wilayah Indonesia termasuk dalam daerah fitogeografi yang dikenal dengan nama kawasan Malaysiana. Kawasan ini meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Komposisi flora Malaysiana memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi dan didominasi oleh flora yang aktif melakukan fotosintesis. Hutan hujan tropis yang terdapat di kawasan Malaysiana umumnya didominasi oleh jenis tumbuhan dengan biji bersayap seperti kemper, keruing, dan meranti. Wilayah Sumatera dan Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang heterogen dengan curah hujan dan kelembapan relatif tinggi, sedangkan wilayah pantainya banyak ditumbuhi vegetasi khas hutan bakau atau mangrove. Selanjutnya, yang kedua, keanekaragaman fauna. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis, menyatakan bahwa berdasarkan distribusi geografis satwa liar, permukaan bumi terbagi menjadi 6 zona geografik. Indonesia dapat dikategorikan menakjubkan karena memiliki dua daerah dari pembagian tersebut, yaitu orientalis dan australis.
Seorang zoologi bernama Max Weber menyarankan garis keseimbangan fauna. Garis keseimbangan fauna tersebut dinamakan garis Weber. Garis tersebut menempatkan Sulawesi, Filipina, dan seluruh Nusantara ke dalam wilayah orientalis, sedangkan Maluku, Tanimbar, hingga Papua ditempatkan pada daerah australis. Manfaat keanekaragaman hayati mendukung secara langsung hidup manusia dan menjamin proses ekologis dalam ekosistem seperti menyimpan dan memurnikan air, mencegah erosi tanah dan banjir, serta berperan dalam pembentukan iklim. Memberikan materi dasar berupa sumber daya hayati dan genetik yang berguna bagi industri untuk menghasilkan produk komersial termasuk makanan, kosmetik, obat-obatan, dan produk pertanian. Kegiatan manusia yang memengaruhi keanekaragaman hayati. Yang pertama, pembukaan areal hutan untuk lahan pertanian, pemukiman atau pembangunan sarana transportasi. Yang kedua, pengembalaan hewan ternak di hutan atau suaka alam. Pemburuan yang tidak terkendali, masuknya jenis organisme baru yang berpotensi merusak kestabilan ekosistem, pembuangan limbah ke lingkungan tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu, dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ ataupun ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di alam atau habitat asli seperti pelestarian melalui taman nasional dan cagar alam. Pelestarian ex situ adalah usaha pelestarian di luar habitat asli seperti penangkaran di kebun binatang dan kebun raya. Usaha perlindungan dan pelestarian yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama, perlindungan alam umum bertujuan untuk melindungi alam sebagai kesatuan flora, fauna, dan tanah. Antara lain pelindungan alam ketat, alam terbimbing, dan taman nasional. Yang kedua, perlindungan alam dengan tujuan tertentu, bertujuan untuk melindungi satu atau beberapa unsur alam tertentu. Perlindungan geologi, alam botani, alam zoologi, suaka marga satwa, ikan, dan pelindungan hutan. Yang ketiga, pelindungan alam melalui Kepres dan peraturan perundangan. Antara lain, tumbuhan dan hewan tersebut adalah sebagai berikut: Rafflesia arnoldi sebagai bunga langka, melati sebagai bunga bangsa, anggrek bulan sebagai bunga pesona, elang Jawa sebagai satwa udara nasional, komodo sebagai satwa darat nasional, ikan solera merah sebagai satwa air nasional.